Oke, halo hai semuanya teman-teman. Perkenalkan, saya Ardito Darmawan. Mungkin ini adalah sebuah video pertama saya untuk berbicara seperti ini di depan kamera dan menggunakan set yang seperti ini. Sebelumnya saya adalah seorang drummer dan ya ngevlog-vlog iseng-iseng aja di YouTube. Tapi sekarang sepertinya harus ada hal yang bisa saya berikan, saya bisa sharing ke YouTube ke teman-teman semuanya, yang mana itu bisa berimpact ke teman-teman, terutama yang akan saya bagikan adalah di bidang personal finance dan investment. Kenapa di personal finance dan investment? Karena menurut saya ini sangat penting buat teman-teman semua supaya kita dari tahun ke tahun itu kita mengalami perkembangan secara finansial, terutama secara personal finance kita. Jadi kita memiliki aset yang bertumbuh, makin lama ke depannya kita tidak memiliki liabilitas atau hutang. Nah, kenapa kita harus penting banget untuk memiliki aset yang bertumbuh untuk di kemudian hari, yang mana kita sebut sebagai investasi. Nah, teman-teman, investasi itu penting banget karena menurut saya apapun profesi kita di muka bumi ini dalam mendapatkan uang, mau kita sebagai pekerja, mau kita sebagai business owner, apapun caranya kita mendapatkan uang, kita perlu menjadi seorang investor. Kenapa? Karena kita memiliki sebuah grafik kehidupan yang mana kita memiliki penurunan di masa usia tertentu. Ketika kita mengalami itu, jadi kita juga sudah memiliki aset, sudah memiliki keran uang kita sendiri, di mana tanpa bekerja pun kita bisa menjalankan hidup seperti biasanya. Konsep simpelnya seperti itu, teman-teman. Tapi saya yakin ini nggak akan mudah untuk dijalankan. Ini nggak akan segampang itu untuk dijalankan, karena saya sudah menjalankan ini hampir 10 tahun teman-teman untuk di bidang investment ini. Dan ya teman-teman tahu pasti akan ada jatuh bangunnya dan banyak rintangannya, banyak godaannya. Tapi saya harus bagikan ke teman-teman juga bahwa investment itu harus, supaya kita tidak bekerja selamanya, seperti itu. Nah, ada banyak metode, banyak instrumen yang di luar sana yang kita bisa tempatkan power kita, yang kita sebut power adalah uang, untuk bisa dia meregenerasi uang-uangnya teman-temannya di instrumen-instrumen investasi lainnya. Banyak sekali. Mungkin di luar sana ada obligasi, ada reksadana, ada deposito, ada investasi emas, ada investasi tanah, kontrakan, bisnis, ada saham, ada kripto, dan banyak sekali. Yang paling penting adalah jangan pernah teman-teman untuk terjun di bidang yang teman-teman gak ketahui. Saya akan berbicara dan membagikan sesuatu tentang apa yang sudah saya mulai dan saya kerjakan. Karena bidang saya adalah di saham, mungkin untuk video awal ini adalah tidak akan terlalu detail dan tidak akan terlalu teknis dan tidak terlalu mendalam lah. Karena ini video pertama saya untuk ingin men-share sesuatu yang dapat berimpact ke teman-teman di media sosial, salah satunya YouTube. Untuk di video kali ini saya hanya men-share fundamental kenapa kita harus berinvestasi. Jadi topiknya adalah fundamental kenapa kita harus berinvestasi. Oke. So, teman-teman, mungkin dari teman-teman semua yang di sini pernah mengalami kerja 1 tahun, kerja 2 tahun, kerja 10 tahun, 15 tahun. Tapi teman-teman merasa tidak ada hal yang teman-teman dapatkan, atau kehidupan teman-teman tidak berubah. Atau kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita harus tahu betul konsep fundamental dari sebuah investasi. Investasi adalah sebuah hal yang kita tanam hari ini untuk kita bisa petik di kemudian hari. Nah, yang paling penting adalah kita perlu tahu mana keputusan finansial yang kita lakukan setelah kita mendapatkan uang. Kita akan membeli suatu hal yang berbau aset, atau kita akan membeli suatu hal yang berbau liabilitas. Nah, ini sebenarnya fundamental. Ini adalah basic sebenarnya, yang nggak semua orang bisa perdalam soal konsep ini, karena
Karena ini sebuah konsep yang sangat mudah dipahamin tapi susah untuk dilakukan. Kenapa harus banget mengetahui secara mendalam antara perbedaan aset dan liabilitas? Karena kita bekerja setiap hari, kita mendapatkan uang setiap bulan, itu kita pasti akan ada yang namanya pengeluaran. Dari setiap pengeluaran itu, kebanyakan orang-orang mengeluarkan pengeluaran ke hal-hal yang berbau liabilitas. Oke, apa sih jadi liabilitas sama aset itu? Jadi aset adalah sesuatu hal apapun itu yang memasukkan uang ke dalam kantongmu. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu hal yang membuat uang keluar dari kantongmu. Itu penting banget. Kenapa? Karena ternyata saya juga merasakan, ternyata selama ini saya pernah merasa di fase gini-gini aja. Kok keuangan saya nggak berkembang? Kok saya kayaknya jalan di tempat seperti tikus yang sedang berlari di tempat? Ternyata hampir sebagian besar dari keputusan finansial saya ini larinya untuk membeli sebuah hal-hal yang berbau liabilitas. Artinya selama apapun saya hidup, saya akan terus harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Karena saya terus membeli liabilitas, saya tidak membeli aset. Nah, oleh karena itu teman-teman, jadi saya juga ingin men-sharing kepada teman-teman bahwa penting buat kita mengetahui lebih detail mana yang liabilitas, mana yang aset. Oke, secara definisi teman-teman sekarang udah paham apa itu aset, apa itu liabilitas. Oke teman-teman, kenapa liabilitas? Karena ketika kita memiliki barang itu, ketika kita mempunyai barang hal tersebut, kita terus mengeluarkan uang. Contoh, saya punya rumah, saya mengeluarkan uang terus. Setiap bulan saya harus bayar biaya operasional rumah untuk listrik, air, pajak, dan segala macam. Begitu juga ketika saya memiliki sebuah kendaraan, akan terus mengeluarkan uang. Jadi hal-hal yang terus mengeluarkan uang itu kita sebut sebagai liabilitas. Apalagi hal tersebut atau barang tersebut yang kita dapatkan berasal dari sebuah hutang. Jadi double teman-teman. Mereka barangnya turun, beban bunganya naik, dan setiap bulan kita memelihara beban tersebut dengan harus mengeluarkan uang. Wah, itu sebenarnya jadi ruginya 3 kali lipat. Jadi hal-hal seperti itu loh yang bikin kita itu setiap tahun atau setiap kuartal kapanpun itu kita ngerasa secara keuangan tuh kita tidak kemana-mana. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin sepele tapi ternyata impactful ya. Nah, kebanyakan orang juga tidak memandang pembelanjaan seperti aset-aset ini. Nah, aset juga banyak bentuknya. Jadi intinya hal yang membuat Anda mendapatkan uang ketika Anda memiliki barang tersebut itu adalah aset. Jadi contohnya saya memiliki saham. Jadi saham tersebut ketika saya memiliki, nilai uang saya bukannya berkurang tapi nilai uang saya malah bertambah. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita banyakin sebenarnya teman-teman. Jadi suatu saat at the same point kita bisa menikmati kehidupan yang mana aset-aset ini membiayai kehidupan kita di masa depan, teman-teman. Karena ini video pertama, mungkin gak akan lebih teknis, tapi hanya akan membahas tentang mindset dan fundamentalnya saja. Seperti itu. Jadi saya hanya share bahwa kita harus kita harus teliti barang apa saja sih yang kita beli setelah kita mendapatkan uang. Karena itu impactnya bukan hari ini, impactnya akan merasa di kemudian hari. Jangan sampai usia kita terbatas, kita banyak membeli sebuah hal yang berbau liabilitas, kita tidak memiliki aset satupun, yang mana kita harus bekerja sampai kita meninggal. Nah itu mengerikan teman-teman sebenarnya. Bahkan kalau saya boleh saran dan saya boleh bicara, kita ini harusnya berlomba-lomba untuk melepaskan diri dari sebuah 9 to 5. Artinya kita harus berlomba untuk mencapai kebebasan dari bekerja kepada orang lebih cepat. Artinya kita harus memiliki aset lebih besar secara lebih cepat. Kita harus berlomba untuk mencapai kebebasan itu lebih cepat.
Itu pemikiran saya. Karena ini video untuk perkenalan juga, jadi sampai di sini aja videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe ya. Buat teman-teman baru mampir di channel ini juga jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman.